Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Sidik, Dina, Diwi, dan Iqbal ingin mempraktekkan tugas dari Pak Danang, yaitu merakit CPU. Nah, di sini ada beberapa komponen yang harus disusun ya. Yang pertama ada power supply, kedua motherboard, yang ketiga adapter card, yang keempat internal drives, yang kelima itu ada drive in external BIOS, keenam internal cable, yang ketujuh external kabel. Nah, kita langsung saja ya, langsung ke perakitan. Yang pertama itu ada power supply. Apa sih power supply itu? Power supply adalah perangkat elektronika yang digunakan untuk mengolah sumber kelistrikan pada barang elektronika yang kompleks. Nah, itu merupakan pengertian dari power supply itu sendiri. Nah, oke, kita bahas ya. Ada apa aja sih komponen-komponen dalam power supply ini? Jadi kalau disederhanakan, power supply itu cuma mengolah sumber listrik dan stop kontak saja. Ya. Dan mengapa sih power supply itu dibutuhkan? Alasannya adalah pada barang elektronika itu seperti komputer, radio, TV, dan lain-lainnya ya, membutuhkan arus DC yang lumayan besar tegangannya. Sementara sumber listrik dari stop kontak itu adalah AC. Nah, jadi fungsi power supply ini untuk mengubah arus AC menjadi arus listrik dengan tegangan yang sesuai dengan kebutuhan tiap perangkat di dalam barang elektronika tersebut. Nah, itu ya. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Oke, sebelum kita sampai ke situ, ada yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama itu fungsi tiap komponennya apa aja, itu harus kita pahami ya. Oke, kita mulai masuk ke komponen-komponennya. Dalam power supply ada 7 komponen ya, terdiri dari 4 utama, yaitu transformator, dioda, kapasitor, dan IC voltage regulator, serta 3 komponen tambahan seperti saklar, sikring, dan lampu indikator. Nah, itu merupakan 7 komponen dari power supply ini. Dan berdasarkan jenisnya atau fungsinya, power supply itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada power supply AT. Power supply ini bisa dibilang merupakan jenis power supply yang digunakan pertama kali ya pada jenis-jenis komputer zaman dulu seperti Pentium 2, Pentium 3 pada tahun 97-an. Sehingga untuk saat ini penggunaan power supply jenis AT ini sudah tidak banyak ditemukan pada jenis perangkat komputer terbaru. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada power supply ATX. Power supply ATX ini merupakan pembaruan dari jenis power supply AT. Power supply ini memiliki desain yang lebih kompleks dan sumber pasokan energi yang lebih efisien. Nah, power supply ATX saat ini banyak ditemukan pada jenis komputer generasi terbaru, di mana pengoperasiannya bisa dikontrol dengan software yang sudah terinstal pada komputer, sehingga bisa diatur dalam beberapa mode seperti mode tidur, mode siaga, dan mode komputer dimatikan. Nah, itu 2 jenis power supply ya. Oke, lalu gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya ini sangat mudah ya. Ketika pengguna ini menyalakan power supply atau power pada komputer, maka power supply akan melakukan pemeriksaan dan tes sebelum menjalankan sistem komputer. Nah, jika tes berjalan dengan baik, maka power supply akan mengirim sinyal ke mainboard sebagai pertanda bahwa sistem komputer siap untuk beroperasi. Nah, singkatnya seperti itu untuk cara kerjanya. Oke, kita langsung ke pemasangan ya. Gimana sih cara pemasangan dalam CPU ini? Nah, ini bentuknya dari power supply yang bisa dikatakan ini generasi yang lama ya. Nah, ini disesuaikan pemasangannya. Nah,
Ini fungsinya untuk kabel eksternal power. Nah ini kipas ya, nah ini kabel power, dan saya nggak bisa nyebutin detail karena ini terbungkus. Oke, seperti itu untuk pemasangannya sangat mudah sekali ya. Kemudian jangan lupa dibaut ya. Nah ini selesai ya untuk pemasangan power supply. Oke, lanjut ke pemasangan motherboard. Cara memasang bagian-bagian motherboard. Komponen yang pertama yaitu RAM, di mana fungsi RAM adalah untuk membantu kinerja komputer agar bisa menyimpan data secara sementara atau untuk menyimpan program yang sedang dieksekusi atau sedang dijalankan. Pasang RAM. Ambil satu modul RAM dari alas. Sejajarkan taki kait pada modul RAM ke taki di slot dan tekan hingga tab samping berbunyi klik. Pastikan tab samping telah mengunci modul RAM dan secara visual memeriksa kontak yang terbuka. Selanjutnya RAM 2. Pemasangan RAM 2. Sejajarkan selanjutnya CPU. Fungsi CPU adalah untuk melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. Putar CPU sehingga indikator koneksi 1 sejajar dengan pin 1 pada soket CPU. Tempatkan CPU dengan hati-hati ke dalam soket. Tutup plat beban CPU dan kencangkan di tempatnya dengan penutup tuas beban dan memindahkannya ke bawah tab penahan tuas beban. Selanjutnya, thermal compound berfungsi untuk menjaga suhu dan mengurangi panas prosesor. Oleskan sedikit senyawa termal ke chip CPU dan sebarkan secara merata. Selanjutnya, heatsink berfungsi untuk membantu proses pendinginan sebuah prosesor. Pasangkan heatsink pada area yang disorot, kemudian kencangkan ketiga baut. Menggunakan motherboard lalu pasangkan kabel heatsink. Install motherboard. Pindahkan motherboard ke dalam casing. Pasang motherboard ke casing menggunakan skrup yang sesuai. Kencangkan menggunakan motherboard screws atau baut. Cara memasang bagian-bagian pada motherboard selesai. Cara memasang bagian-bagian adapter card yaitu yang pertama, pasang NIC, pindahkan ke casing, sejajarkan dengan slot, lalu kencangkan NIC ini menggunakan NIC screw atau yang disebut juga baut. Fungsi NIC ini yaitu
media pengirim data ke komputer lain di dalam jaringan, atau mengontrol data flow antara komputer dan sistem kabel, dan menerima data yang dikirim dari komputer lain lewat kabel. Kemudian, selanjutnya yaitu pindahkan wireless mic ke casing, sejajarkan wireless mic dengan slot dengan benar, hingga kartu terpasang dengan benar. Lalu, kencangkan wireless mic ini menggunakan baut. Wireless mic ini berfungsi sebagai penghubung bagi komputer untuk mengirim dan menerima data pada LAN, atau sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Kemudian yang terakhir yaitu video adapter. Pindahkan video adapter dengan slot, lalu tekan perlahan video adapter sehingga video adapter terpasang dengan benar. Lalu, kencangkan video adapter tadi dengan menggunakan video adapter screw atau baut. Video adapter ini berfungsi penghubung port peralatan proses data dengan peralatan output berupa layar atau monitor. Memaksimalkan fungsi layar sehingga dapat menampilkan grafis dalam resolusi dan kualitas warna yang terbaik. Sekian cara memasang bagian-bagian adapter cards. Terima kasih. Oke, baik, setelah kita selesai memasang CPU, RAM, NetSync di pada motherboard, lalu kini kita pasang hard disk di sesuai tempatnya. Jadi singkatnya ini hard disk ini merupakan tempat penyimpanan data yang sangat penting. Jadi kalau misalnya teman-temannya kalau nggak ada hard disk ini emang agak susah kita penyimpanan data. Jadi langsung aja kita pasang dan pastikan ini posisinya seperti ini. Lalu kita mulai masukkan seperti ini, dan tidak lupa kita pasang skrupnya agar tidak lepas dari posisinya. Lalu kemudian kita pasang optical strip. Ini juga sama seperti penyimpanan, cuma ini kebanyakan kalau tahu saya ini optical strip ini digunain buat ya menyetel film atau sebuah tutorial ya. Lalu kita pasang lagi scope-nya agar tidak lepas dari posisi. Kemudian floppy drive ini sama juga merupakan penyimpanan. Pastikan posisinya lurus, tidak terbalik seperti ini dan seperti ini. Lalu kita pasang scope-nya agar tidak lepas di posisi. Nah, ini kemudian ya teman-teman ya, ini merupakan, jadi kita ini udah masuk ke dalam tahap pemasangan internal kabelnya. Jadi bisa seperti lihat nih, ini merupakan kabel-kabel dari power supply. Jadi fungsi kabel ini adalah mengalirkan energi atau power ke dalam ke setiap inti-inti di bagian motherboard ataupun di bagian chip juga nih, sehingga komputer kita tuh dapat bisa dinyalakan nih. Kemudian ada namanya pata kabel, floppy, SATA, dan kabel-kabel power
kabel-kabel power supply yang misalnya nah untuk peta kabel sendiri kita sama seperti ini. Jadi kan pemasangannya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita pasang klik ini dan kita tancap ke floppy drive ya. Seperti ini sih. Pas sudah kita tancap. Lalu kabel yang ini saya tidak tahu yang lupa ya. Kita pasang di sini. Nah, jadi kan sini ada bentuk pola-polanya teman-teman. Jadi yang konsepnya kotak-kotak, jadi yang misalnya seperti ini. Kalau kita pasang langsung kita pasang aja sesuai bentuknya. Sesuai bentuk dari lubang yang ada di dalam motherboard ini. Setelah itu kita klik buat pasang atau unduh. Nah, lalu ini kita pasang ke kabel. Ini juga sama teman. Ini juga sama cara pemasangannya seperti kabel SATA. Kita tarik posisinya agar mudah dimasukin ya, maksudnya mudah dipasang gitu. Oh nggak bisa ternyata, mungkin sini. Lalu kita pasang ke sini. Ini ya, oh ya, ini floppy drive ya, masukin. Maaf saya lupa, ini floppy drive. Oh ini juga optical drive. Jadi lupa. Kita pasang ke floppy drive. Pastikan dulu teman-teman sesuai lubang. Jadi kalau misalnya nggak lurus, ini bakalan nggak masuk gitu. Nah setelah itu kita pasang bagian kabel ini, kabel dari power supply ini. Saya lupa nih. Yang ini kita pasang ke arah drive. Hard drive nih. Kita coba saja. Ya, masuk teman-teman. Lalu kita pasang kabel SATA.
supply ini kabel supply ke pivot field. Dan yang terakhir kita pasang kabelnya ke arah ini mungkin ya. Nah, iya benar. Oh ya, bisa satu lagi ini kita pasang ke sini. Kita tanamkan. Selanjutnya, cara memasang bagian-bagian eksternal kabel. Sebelum menghubungkan kabel eksternal, Anda harus memasang panel casing dan mengencangkannya dengan skrup panel casing. Komponen pertama adalah panel casing. Fungsinya yaitu untuk membagi, menyalurkan, dan kemudian mendistribusikan energi listrik. Pasangkan panel casing, lalu tutup, kemudian kencangkan case panel menggunakan panel screws atau baut. Selanjutnya, monitor. Fungsi monitor adalah untuk menampilkan data-data berupa grafis tampilan dari prosesor untuk ditampilkan agar pengguna bisa melihat apa yang sedang dioperasikannya. Sejajarkan dan pasang kabel monitor ke port video pada adaptor video. Kencangkan dengan mengencangkan skrup pada konektor. Selanjutnya, keyboard. Fungsi keyboard adalah mengirimkan perintah dari tiap huruf maupun angka yang kita ketikkan, kemudian menyampaikannya ke CPU. Sejajarkan dan colokan kabel keyboard ke port 2. Selanjutnya, mouse berfungsi sebagai penggerak pointer untuk menunjukkan lokasi tertentu di layar monitor. Sejajarkan dan colokan kabel mouse ke port 2. Selanjutnya yaitu USB. Berfungsi sebagai media penyimpanan file, sebagai backup, sebagai media transfer antar file yang mudah. Sejajarkan dan colokan kabel USB ke port. Sekian cara pemasangan eksternal kabel dan selesai.